Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Roma 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Saudara yang terkasih, sudah menjadi rahasia umum bahwa ibu-ibu rumah tangga atau suri rumah suka sekali menyaksikan drama-drama, sinetron-sinetron dan sebagainya. Bahkan saat ini mudah sekali untuk mengaksesnya di internet dan berbagai macam sosial media lainnya. Bila kita perhatikan, setiap drama atau sinetron selalu menonjolkan konflik-konflik yang seringkali memancing emosi dari para penonton. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa konflik memang seringkali mewarnai kehidupan manusia setiap hari dan bahkan terjadi di segala tempat, di rumah, di tempat bekerja, di lingkungan di mana kita tinggal dan dimanapun berada. Bahkan konflik yang terjadi di kalangan para elit politik yang duduk di kursi pemerintahan sudah menjadi pemandangan yang biasa. Saudara, dalam kehidupan rohani juga kita tidak luput dari konflik. Konflik terberat yang harus setiap kita hadapi adalah konflik melawan kedagingan, yaitu suatu pergumulan antara kehendak akal budi atau roh untuk menuruti kehendak Tuhan dengan perbuatan kita yang jauh dari kehendak Tuhan, bahkan berbuat dosa. Galatia 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudaraku, konflik ini membawa dampak dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 4 berkata, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, tekanan yang dimaksud bukan semata-mata berbicara tentang tekanan dalam hal ekonomi atau sakit penyakit, saudara, tapi lebih daripada itu, tekanan karena dosa. Ya, kita harus berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan, yaitu sanggup mengalahkan segala konflik dosa yang menjadi pergumulan yang paling dahsyat dalam hidup kita. Cara agar kita dapat menang atas konflik, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Kita perlu membangun persekutuan yang intim, yang karib dengan Tuhan setiap hari. Berdoa, merenungkan firman Tuhan, itu akan melatih kita untuk semakin peka akan suara Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6 mengingatkan kita, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Allah yang begitu tegas dan mengingatkan, memperingatkan kami supaya berhati-hati dalam semua aspek hidup kami. Kami menyadari Tuhan bahwa konflik terbesar dalam hidup kami adalah konflik melawan dosa, melawan keinginan-keinginan dosa. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan mampukan kami supaya hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kami melakukan yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu membangun persekutuan dengan Tuhan yang akan memberikan kepekaan bagi kami untuk selalu taat kepada Tuhan, taat terhadap firman Allah yang kami dengarkan, renungkan setiap hari. Dan kami tahu Tuhan, kemenangan pasti kami raih karena kami selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, memuliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.